Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan hasil analisis kami terhadap laporan keuangan PT Agung Podomoro Land Tbk. Perkenalkan, saya Kevin Febriansyah dengan NIM 721141954 dan teman saya Prasetya Wasista dengan NIM 72114194142. Analisis untuk kreditor PT Agung Podomoro Land Tbk. Sebagai pihak yang meminjamkan tambahan modal untuk membantu bisnis tetap berjalan dengan baik, kreditor akan meminta laporan keuangan perusahaan. Laporan ini memberikan informasi tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang akan dimanfaatkan oleh kreditor sebagai bahan acuan untuk menolak ataupun menyetujui pinjaman yang diajukan. Kreditor akan memperoleh keyakinan bahwa uang yang akan atau telah mereka pinjamkan tidak jatuh ke tangan yang salah. Jika pinjaman itu disetujui, artinya kreditor yakin bahwa perusahaan tersebut mampu membayar dan mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bersama. Kali ini kita akan membahas kasus jatuh tempo utang PT Agung Podomoro Land sebesar 712 miliar dan penurunan pemeringkatan PT Agung Podomoro Land oleh lembaga survei internasional. Berdasarkan case tersebut, kita dapat menganalisis laporan keuangan PT Agung Podomoro Land Tbk menggunakan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Yang pertama, pada penghitungan rasio likuiditas menggunakan indikator current ratio, dengan penghitungan aset lancar dibagi dengan hutang lancar, menghasilkan penurunan pada triwulan 1 2021, yaitu 1,83 menjadi 1,73 pada triwulan 2 2021. Kemudian pada rasio yang kedua, rasio solvabilitas pada indikator yang pertama, debt to asset ratio dengan penghitungan total utang dibagi dengan total aset, hasilnya signifikan, yaitu 64% pada triwulan 1 2021 dan pada triwulan 2 2021 juga 64%. Kemudian pada indikator yang kedua, debt to equity ratio dengan penghitungan total utang terhadap total ekuitas, terjadi penurunan yang cukup signifikan sebesar 6% dari 176% pada triwulan 1 2021 menjadi 170% pada triwulan 2 2021. Berdasarkan hasil analisis likuiditas pada current ratio APLN, terjadi penurunan pinjaman utang terhadap aset. Pada triwulan 1 2021, Rp1 utang dijamin oleh Rp1,83 aset lancar. Namun pada triwulan 2 menurun menjadi Rp1 utang dijamin oleh Rp1,71 aset. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi masalah likuiditas pada periode triwulan 1 2021 dikarenakan APLN harus menjual asetnya untuk pembayaran utang yang akan segera jatuh tempo. Kemudian jika dilihat dari analisis solvabilitas pada DAR APLN yang cenderung signifikan, tidak ada perubahan menandakan bahwa pembiayaan utang terhadap aset tidak ada perubahan. Namun jika dilihat dari indikator DAR, terjadi penurunan pembiayaan utang terhadap modal, seperti informasi yang diberikan oleh pihak APLN bahwa utang tersebut digunakan untuk pendanaan proyek-proyek pekerjaan yang dilakukan oleh APLN. Berdasarkan analisis tersebut di atas, sebagai kreditor yang akan meminjamkan dananya terhadap APLN, kreditor harus dapat memperhitungkan beberapa hal, salah satunya dengan menggunakan prinsip 5C. Prinsip 5C merupakan sistem yang digunakan bank atau pemberi pinjaman lainnya untuk mengukur kelayakan kredit dari seorang calon debitur atau peminjam. 5C itu diantaranya yang pertama adalah karakter, kemudian yang kedua capacity atau cash flow, yang ketiga capital atau modal, kemudian yang keempat condition atau kondisi, dan yang terakhir adalah collateral atau agunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan 5C yang pertama, yaitu karakter. Untuk karakter sendiri, indikator dari karakter meliputi pertama dari reputasi, yaitu mengenai info lingkungan tempat tinggal dan tempat usaha. Kedua ada hubungan bisnis, yaitu trade checking, dan ketiga ada hubungan dengan bank atau bank checking.
Berdasarkan prinsip karakter APLN, dapat dinilai masih aman dan lolos jika akan diberikan pinjaman oleh kreditor. Karena sejauh ini, APLN mempunyai hubungan yang baik dengan para kreditornya. Namun, hal yang perlu disadari di sini bahwa APLN mendapat penurunan pemeringkatan hutang oleh lembaga survei internasional. Selanjutnya, 5C yang kedua, yaitu capacity atau cash flow. Nah, indikator dari capacity atau cash flow meliputi managerial capacity atau analisis kemampuan manajerial debitur. Kedua ada financial capacity atau analisis kemampuan finansial perusahaan. Ketiga ada technical capacity atau analisis proses produksi. Berdasarkan analisis, pada current ratio terjadi penurunan kemampuan penjaminan utang oleh aset yang dimiliki oleh APLN. Hal ini harus betul-betul dipertimbangkan oleh kreditor. C yang ketiga ada kapital atau modal. Untuk indikator sendiri, meliputi DER atau Debt to Equity Ratio. Kedua ada penggunaan on share dalam pembiayaan kredit modal kerja atau KMK, serta kredit investasi atau KI. Berdasarkan hasil analisis DER, bahwa terjadi penurunan pembiayaan utang atas struktur modal APLN pada triwulan 1 pada tahun 2021 sebesar 176% menjadi 170% pada triwulan 2 2021. Kreditor harus mempertimbangkan batas toleransi pembiayaan utang terhadap modal ketika akan memberikan pinjaman, dan APLN mempunyai struktur modal dengan utang yang besar terhadap modal, namun di sisi lain likuiditasnya menurun, sehingga kreditor harus sangat mempertimbangkan hal tersebut. Selanjutnya ada condition atau kondisi. Indikatornya meliputi, pertama terdapat ketidakpastian ekonomi secara makro, baik karena suku bunga ataupun nilai tukar. Yang kedua ada persaingan industri sejenis yang sangat ketat. Dan indikator terakhir ada resiko untuk bank atau prospek usaha terganggu. Nah, jika dilihat pada kondisi sekarang bahwa terjadi pembatasan sosial akibat COVID-19, hal itu juga menyebabkan kondisi ekonomi secara makro lesu. Tak terkecuali industri pada bidang konstruksi seperti APLN. Ini sangat terdampak seperti tidak lakunya properti yang dijual. Yang terakhir ada kolateral atau agunan. Indikatornya sendiri, terdapat nilai agunan tidak mengcover. Selanjutnya ada nilai agunan menurun karena kerusakan. Selanjutnya ada agunan bukan milik calon debitur. Selanjutnya ada peningkatan agunan bukan peringkat ke-1, dan terakhir ada resiko atau moral hazard. Sama seperti sebelumnya, jika dilihat dari hasil analisis current ratio pada APLN, terjadi penurunan jaminan utang terhadap aset, yang artinya terjadi penurunan nilai agunan terhadap utang yang dimiliki oleh APLN. Untuk kesimpulannya, berdasarkan seluruh analisis tersebut di atas, analisis tersebut sangat bermanfaat bagi kreditor yang memberikan pinjaman kepada APLN. Kreditor yang akan memberikan pinjaman kepada APLN harus sangat mempertimbangkan prinsip 5C di atas dengan terus memperhatikan kondisi keuangan APLN. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.